tidak lebih banyak graf yang kita dapatkan jika dibandingkan dengan FUE ataupun DAI gitu guys. Jadi kita itu jika menggunakan teknik FUT ini, kita hanya bisa diambil sekitar besarnya itu sekitar sekitar kebutuhan sesuai dengan area kebotakannya gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Hetaspan Turki guys. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang teknik hetransplantasi rambut FUT guys. Tapi sebelum saya berbicara tentang topik itu tadi ya, jangan lupa kalian subscribe channel saya ini guys, karena dengan kalian subscribe kalian menghargai saya dalam membuat video ini gitu guys. Dan juga kalian tidak bakalan ketinggalan update seputar hair transplant di Turki gitu guys. Oke, jangan lupa ya subscribe dulu. Oke, terima kasih atas subscribe-nya guys. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik hair transplantasi rambut FUT gitu guys ya. FUT ini singkatan dari follicular unit transplantation gitu guys. Oke. FUT ini merupakan teknik hair transplantasi rambut tertua gitu guys ya. Sebelum adanya FUE ataupun DAI itu sudah ada yang namanya teknik FUT ini guys. Yaitu teknik pertama kali guys ya. Jadi FUT ini ya itu guys ya, cara kerjanya itu mengambil donor di area bagian belakang, tetapi mengambilnya itu dengan cara kita itu mengambil kulit kepala kita itu diambil guys gitu ya. Dibotakin rambutnya dulu, terus kulit kepalanya itu diambil sekitar besarnya itu sekitar sekitar kebutuhan sesuai dengan area kebotakannya gitu guys. Jadi diambil sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Diambil dan itu kulit kepala kita diambil, dan lalu rambutnya itu diambil guys. Setelah diambil kulit kepalanya itu rambutnya itu pun diambil gitu guys. Nah, jadi di sini tuh menimbulkan bekas luka gitu guys ya, karena kulit kepala kita yang diambil gitu guys. Gitu. Lalu setelah udah diambil rambutnya gitu kan, diambil lalu ditanamin di rambut kita gitu guys, yang bagian yang botak gitu. Nah, lalu worth it apa tidak gitu kan ketika kita melakukan hair transplantasi rambut dengan teknik FUT ini gitu guys. Nah, menurut saya pribadi ya, menurut opini saya pribadi, untuk teknik FUT ini saya kurang rekomendasikan untuk kalian gitu guys ya, karena teknik FUT ini banyak kelemahannya gitu guys jika dibanding dengan menggunakan teknik FUE dan DHI gitu guys. Adapun kelemahannya teknik FUT ini guys, menurut Dr. Gunawan Budi Santoso gitu ya, bisa kalian cek di mgunawanbudisantoso.com gitu guys ya. Nanti saya taruh di deskripsi. Ada beberapa kelemahan daripada teknik FUT ini guys gitu ya, yang menurut saya itu fatal sekali gitu guys ya. Yang pertama yaitu yang paling tidak mengenakan gitu guys ya, kita akan tidak lebih banyak graf yang kita dapatkan jika dibandingkan dengan FUE ataupun DAI gitu guys. Jadi kita itu jika menggunakan teknik FUT ini, kita hanya bisa mendapatkan graf itu yang sedikit gitu jika dibandingkan dengan FUE dan DAI. Jadi FUT ini lebih sedikit grafnya, yaitu karena mengambil kulit kepala itu tadi guys. Jadi donornya itu hanya sebatas yang diambil kulit kepala itu guys. Dan itu kulit kepalanya itu nggak boleh besar-besar guys. Kalau kulit kepalanya besar-besar, terus gimana pemulihannya gitu ya?
karena itu nanti pemulihannya itu dengan cara dijahit gitu guys. Jadi nggak bisa banyak gitu graf yang bisa kita ambil dari teknik FUT ini gitu guys. Jadi hanya sebatas yang diambil itu tadi gitu guys. Terus yang kedua itu ada rasa sakit yang kita rasakan gitu ya pada saat melakukan head transplant dengan menggunakan teknik FUT ini guys gitu ya. Meskipun itu menggunakan anestesi gitu ya, tetapi adalah gitu sakit-sakit gitu guys jika dibandingkan dengan FUE maupun DAI gitu. Kalau DAI dengan FUE itu kan hampir tidak sama sekali kita mengalami yang namanya sakit gitu guys pada saat kita melakukan operasi hair transplant ini guys gitu ya. Terus juga yang ketiga itu adanya scar gitu guys ya. Scar itu semacam bekas gitu ya, bekas garis gitu guys ya, karena itu tadi, karena mengambil kulit kepala itu tadi ya kan, otomatis menyisakan luka gitu guys ya di bagian kulit kepala bagian belakang ini yang menjadi area donor, dan itu dijahit gitu guys. Jadi lukanya itu jahit. Nah, bekas jahitan ini yang akan menimbulkan scar atau garis melintang gitu ya di bagian kepala itu guys. Selain scar itu tadi, kelemahan daripada FUT ini juga adanya pembengkakan pada saat kita melakukan hair transplant gitu guys. Setelah kita melakukan hair transplant itu ada pembengkakan gitu guys ya, dan itu sering gitu guys terjadi pembengkakan, tetapi itu tidak semua orang mengalami pembengkakan gitu jika dibandingkan dengan FUE gitu ya guys ya, dan ataupun DAI. Mereka itu jarang sekali, DAI dan FUE ini jarang sekali mengalami yang namanya pembengkakan gitu guys. Yang jelas FUT ini lebih banyak bengkaknya daripada DAI ataupun FUE gitu. Terus juga yang ketiga itu, yang terakhir itu ada, terus juga selanjutnya itu adalah donor itu akan berkurang guys, karena kulit kepala kita itu diambil itu tadi gitu ya. Jadi kulit kepala kita yang diambil itu nggak bakal pulih, yang ada malah berkurang guys gitu ya. Jadi FUT ini hanya bisa dilakukan gitu guys ya dengan area kebotakan yang sangat minim gitu guys ya. Jadi area kebotakan yang kecil bisa dilakukan dengan menggunakan teknik FUT ini guys. Yaitu tadi, karena ketika donor kita diambil gitu guys ya, kulit kepala kita diambil, maka donor kita akan menjadi terbatas gitu guys. Jadi ya itulah tadi kekurangan daripada FUT gitu guys ya. Jadi banyak kekurangan itu yang tidak bisa membuat kita memilih untuk menggunakan FUT gitu ya. Apalagi bagi kalian yang botaknya dari depan sampai belakang gitu guys ya, itu merupakan kebotakan yang cukup besar gitu guys ya. Tentunya tidak bakalan bisa diatasi dengan menggunakan teknik FUT ini guys gitu ya. Jadi kita sampai pada kesimpulan gitu guys ya. Jadi menurut saya gitu ya, kalau pada tahun 2020 ini guys kita masih menggunakan teknik FUT gitu ya, ya menurut saya nggak worth it lah jika kita menggunakan teknik FUT ini guys. Tetapi pilihan itu ada di tangan kalian semua guys ya. Kalian pengen transplant menggunakan FUT, ya bisa juga gitu ya. Kalau nggak salah itu, kalau di Indonesia itu guys ya, teknik FUT ini ada di Surabaya kalau nggak salah guys. Saya pernah dulu itu konsultasi gitu pada saat awal-awal saya kebotakan gitu ya. Ya saya coba tanya-tanya dan di sana menggunakan teknik FUT gitu guys. Nah itu bisa kalian coba kalau jika kalian berminat dengan segala kekurangan itu tadi. Kalian no problem gitu kan, tidak masalah dengan segala kekurangan itu tadi, ya nggak apa-apa gitu ya, itu pilihan kalian guys. Tapi di sini saya memberikan pendapat
bahwa menurut saya gitu di tahun 2020 ini nggak worth it gitu ketika kita menggunakan teknik FUT, apalagi kalian yang mempunyai kebotakan yang cukup besar gitu guys ya. Oke, itu aja sih dari saya guys gitu ya. Pada kesempatan kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf gitu ya. Jangan lupa subscribe, tetap semangat, tetap di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Botakers.